Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan kepada Tusanak kami Pasaman Barat senilai 2,5 miliar. Namun kami seluruh Mama Minangkabau berkesimpulan hal tersebut di atas tidak dapat mengobati hati kami yang luka karena perkataan beridik dengan gonggongan anjing. Allahu Akbar. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politik di Indonesia. Sepertinya masih dengan buntut pernyataan Menak tentang azan yang disandingkan dan juga dibandingkan dengan gonggongan anjing. Warga Minang menolak dan mengembalikan bantuan Menak Yakut 2,35 miliar rupiah untuk gempa Pasaman Barat. Warga Minang menolak dan mengembalikan bantuan Menak Yakut Holil Komas sebesar 2,35 miliar rupiah untuk gempa Pasaman Barat. Terima kasih Menak atas bantuan kepada Kisanak kami Pasaman Barat senilai 2,35 miliar rupiah. Namun seluruh Nini Mama Minangkabau berkesimpulan di atas tidak dapat mengobati luka kami atas pernyataan Menak bahwa azan dianalogikan dengan gonggongan anjing. Ungkapnya dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Menteri Agama Yakut Holil Komas menyalurkan bantuan senilai 2,35 miliar rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Pasaman Barat. Gempa bermagnitudo 6,1 yang terjadi pada 25 Februari 2022 itu mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan sejumlah masjid dan juga musola. Saya menyampaikan salam dari Menak Yakut Holil Komas atas arahan Gus Yakut. Saya hari ini menyerahkan bantuan senilai 2,35 miliar rupiah. Sebanyak 1,95 miliar rupiah untuk rehab masjid dan musola, serta 400 juta rupiah untuk membantu kelengkapan posko tanggap darurat yang disiapkan Kemenak Kabupaten Pasaman Barat. Terang PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenak Tabib Al-Asyar di Pasaman Barat pada Minggu 27 Februari. Tabib ditugaskan Menak Yakut hadir di Pasaman Barat untuk menyerahkan bantuan sekaligus menyapa masyarakat, serta meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa. Secara simbolis bantuan ini diserahkan kepada Kepala Kemenak Pasaman Barat Muhammad Nur. Hadir juga menyaksikan Kepala Kanwil Kemenak Sumatera Barat Helmi, tokoh agama dan masyarakat serta para penyintas gempa. Menurut Tabib, dari data awal yang diterima ada sejumlah masjid dan juga musola yang terdampak gempa, antara lain Masjid Raya Kajai, Masjid As-Salam, Masjid Syuhada, Masjid Taqwa, dan Masjid Istiqomah. Rehab masjid dan juga musola ini penting segera dilakukan agar bisa segera digunakan, apalagi sebentar lagi umat Islam akan menyambut Ramadan. Ini menjadi perhatian Menak Yakut. Terang Tabib. Rencana Menak kunjungan ke NTB ditolak. Dewan Masjid NTB, kami menolak kedatangan dia ke wilayah kami. Imbas pernyataan Menak Yakut Holil Komas yang diduga membandingkan suara tua masjid dengan gonggongan anjing, membuat pro kontra di kalangan masyarakat. Bahkan kekinian Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB mengaku kecewa dengan pernyataan Menak Yakut. Dirinya juga akan menolak kedatangan pentolan GB Ansor itu. Sebagai informasi, rencananya Menak Yakut memang akan datang ke NTB dalam beberapa hari ke depan. Namun lantaran viralnya pernyataan Menak yang dinilai membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, penolakan itu pun lantang disuarakan. Bahkan Dewan Masjid NTB dengan tegas mewanti-wanti Jokowi agar segera mengambil tindakan. Ketua DMI NTB Lalu Winengan mengaku kecewa dengan perumpamaan yang dilontarkan Menak Yakut soal suara azan. Sebagai bentuk penolakan, Lalu Winengan bahkan meminta seluruh masjid di NTB mengeraskan volume azan. Saya instruksikan semua masjid untuk memperbesar suara azan, apalagi menyambut bulan Ramadan. Begitu katanya Senin 28 Februari. Teman-teman agama lain kami tidak pernah melarang, tetapi perumpamaannya itu yang sangat keliru. Ia pun meminta Presiden untuk bertindak, mengingat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang meminta Menak untuk diganti. Kalau Presiden tidak segera menindak, pada hari Rabu atau Selasa, dia datang, maka kita sama-sama menolak dia datang ke wilayah kita ini. Begitu tegasnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Menak ditolak ke Tanah Minang, Rustam langsung singgung Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Pengamat ekonomi dan juga politik Rustam Ibrahim menyorot penolakan Menak Yakut Holil Qomas ke Tanah Minang. Penolakan itu sebelumnya diutarakan oleh Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Fauzi Bahar Datwa Nansati. Haram hukumnya bagi Menak Yakut menginjakkan kakinya di Tanah Minang, kata Ketua LKKAM Fauzi Bahar. Cuit Rustam dikutip dari akun Twitter pribadinya. Rustam juga menyinggung Fauzi Bahar tentang haram dan halal. Dia mempertanyakan ke Fauzi halal dan tidaknya anggaran yang digelontorkan 2,5 miliar untuk rehabilitasi tempat ibadah di Pasaman Barat. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat, Fauzi Bahar mengeluarkan pernyataan keras untuk Menak Yakut. Dengan keras Fauzi Bahar mengharamkan Menak Yakut menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Pernyataan ini keluar menyusul adanya pernyataan kontroversi Menak Yakut yang membandingkan suara penggunaan toa masjid dengan gonggongan anjing. Saya mengatakan atas nama Ketua LKAAM Sumatera Barat, haram untuk Menak menginjakkan tanah Minangkabau. Haram ya, jadi jangan coba-coba menginjakkan tanah Minangkabau. Ini Islam sejati, adat basandi syarak basandi kitabullah, kata Fauzi Bahar Kamis 24 Februari. Fauzi juga menegaskan pernyataan Menak itu sudah kelewatan dan telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Bahkan menurut Fauzi Bahar, Menak Yakut juga sudah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Presiden Joko Widodo. Yang melukai hati kami masyarakat di Minangkabau menyamakan tentang suara miktoa ini dengan gonggongan anjing itu. Ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang itu. Sudah kebangetan yang dilakukannya, kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mik yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Begitu kata Fauzi Bahar. Menak Yakut dilaporkan ke polisi gara-gara bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pakar telematika Roy Suryo bersama dengan Kongres Pemuda Indonesia akan melaporkan Menteri Agama atau Menak Yakut atas tuduhan penistaan agama. Roy Suryo dan juga koleganya mempermasalahkan ucapan Yakut yang diduga membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Untuk itu, kami akan membuat laporan polisi hari ini di Polda Metro Jaya dalam dugaan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia Fitra Romadhoni lewat pesan singkat Kamis 24 Februari. Pelaporan Yakut ini terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan juga musola. Dalam suara tersebut, pemerintah menginstruksikan agar volume pengeras suara maksimal 100 desibel. Saat berkunjung ke Pekanbaru, Yakut menjelaskan jika maksud dari surat edaran itu agar membuat masyarakat Indonesia dan hubungan antar agama semakin harmonis. Selain itu, kata Yakut, aturan ini untuk meningkatkan manfaat dan juga mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Alasannya di daerah Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid ataupun musola. Kami bayangkan, saya Muslim, saya hidup di lingkungan non-Muslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Begitu ucapnya. Contohnya lagi, misalkan tetangga kiri kanan, depan belakang, pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu atau tidak? Artinya, semua suara-suara harus kami atur agar tidak menjadi gangguan. Begitu tegasnya. Yakut juga menegaskan alat pengeras suara di masjid atau musola dapat dipakai, namun diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Hal ini demi niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk syiar dan juga tepat dilaksanakan tanpa harus mengganggu umat beragama lain. Kami juga harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita, dukungan atas ini juga banyak. Begitu kata Menak.